Teman-teman, malam ini kita cerita yang ringan-ringan ya. Pengalaman yang kita temui selama berinteraksi dengan pasien-pasien kita. Banyak sekali pasien di daerah sini ya, terutama pasien-pasien yang sudah berumur atau lansia, itu biasanya setiap kali mereka berobat selalu meminta agar disuntik atau diinjeksi. Bahkan yang muda juga ada sebenarnya yang kayak gini. Nah, gimana menurut kamu fenomena seperti ini? Kita coba bahas ya teman-teman. Fenomena ini kalau menurut saya itu sepertinya merupakan warisan dari pola pengobatan di zaman dahulu. Di mana pada zaman dahulu eh, pilihan obat itu tidak banyak. Jadi adanya hanya obat-obat dalam bentuk suntikan. Beda halnya dengan zaman sekarang, obat-obat itu banyak sekali variannya. Obat minum, obat oles, obat minum pun berbagai macam, ada yang tablet, ada yang sirup, ada yang suspensi, dan lain-lain. Effervescent dan lain-lainnya ya. Jadi kita seharusnya lebih bijak saat kita memilih cara pemberian obat-obatan. Karena tidak berarti bahwa suntikan itu akan lebih manjur khasiatnya dibandingkan obat minum ataupun obat oles ataupun yang lainnya. Karena obat-obat suntikan itu kan hanya diberikan pada saat pasien berkunjung saja, yang artinya hanya diberikan satu kali. Misalnya pada malam ini pasien berkunjung kemari, lalu saya berikan obat suntikan. Tentu saja khasiat dari obat suntikan ini paling lama bertahan dalam tubuh pasien itu sekitar, ya katakanlah 1 hari. Setelah 1 hari, maka kadar obat di dalam tubuh pasien akan berkurang. Nah, beda halnya dengan misalnya pasien berkunjung malam ini lalu mendapatkan obat minum berupa tablet misalnya, yang saya berikan 20 tablet, diminumkan sehari 3 kali, misalnya, katakanlah seperti itu. Jadi pasien itu akan selalu berada dalam kadar obat yang efektif. Kadar obatnya akan selalu tersedia di dalam darahnya, ya, selama kurang lebih 1 minggu. Nah, beda kan teman-teman? Yang kita berikan suntikan 1 kali saja, lalu besoknya kadar obatnya sudah habis. Dibandingkan dengan obat, misalnya saya berikan 20 tablet, maka obatnya akan dapat bertahan 7-8 hari. Memang ada penyakit-penyakit yang cukup diberikan dengan dosis tunggal, sekali suntik selesai. Tidak perlu obat lanjutan. Namun tidak semua penyakit seperti itu ya teman-teman. Saya juga menyuntikkan, tetapi tidak semua penyakit. Saya lebih sering menemukan pasien yang membutuhkan obat, membutuhkan pengobatan seminggu, 10 hari misalnya. Namun pasiennya request untuk disuntik sekali aja. Katanya supaya cepat sembuh. Tetapi sebenarnya seperti itu tuh nggak benar ya teman-teman. Bahkan ada pasien yang kalau belum menerima suntikan, maka pasien itu merasa dia belum berobat. Nah, ada nggak teman-teman, keluarga kalian atau teman kalian, kenalan kalian, yang kayak gitu prinsipnya teman-teman? Jadi, video ini semoga dapat mengedukasi teman-teman sekalian bahwa pengobatan itu bukan sekedar suntikan, tetapi
juga ada cara pemberian lainnya. Bahkan pemberian itu lebih efektif dibandingkan suntikan. Ya, kita ngobrol-ngobrol seperti ini tujuannya untuk menambah wawasan, tujuannya untuk menambah pengetahuan. Jika kamu merasa obrolan kita bermanfaat, silakan saja kamu like dan follow akun saya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti di lain kesempatan. Oke teman-teman, dadah.